Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjawab satu pertanyaan dari subscriber channel ini, di mana beliau bertanya, Ustadz, saya sudah rutin murojaah, tapi kenapa saya masih sering kali ragu terhadap kualitas hafalan saya? Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan akan selalu berusaha menggoda dan mengajak kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu caranya adalah dengan meniupkan rasa was-was ke dalam dada kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita merasa ibadah yang kita lakukan tidak sempurna. Ibadah yang kita lakukan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan perasaan sia-sia tersebut kita menjadi malas untuk melakukannya kembali. Termasuk di dalamnya bagi seorang penghafal Al-Quran adalah rasa ragu-ragu terhadap kualitas hafalannya. Rasa ragu-ragu terhadap hafalannya, apakah hafalan tersebut sudah benar atau belum, apakah hafalan tersebut sudah lancar atau belum. Sehingga dengan perasaan itu setan ingin supaya kita jadi malas murojaah. Kita merasa murojaah kita sia-sia. Toh kita murojaah dengan benar, toh kita murojaah dengan rutin, tetap saja hafalannya masih belum benar, tetap saja hafalannya belum lancar, dan seterusnya. Nah, inilah tujuan dari setan meniupkan rasa was-was kepada para penghafal Al-Quran, supaya mereka berhenti murojaah, supaya mereka berhenti menghafal Al-Quran dan menjauh dari Al-Quran. Kemudian bagaimana cara kita untuk melawan rasa was-was tersebut? Ada 4 cara. Yang pertama adalah dengan mengambil sikap tidak peduli. Ketika ada ragu-ragu di dalam diri kita, apakah hafalan kita sudah lancar atau belum, hafalan kita sudah benar semua atau masih ada yang keliru, dan kita sudah melakukan proses menghafal serta murojaah secara rutin, secara maksimal, maka kita ambil sikap masa bodoh aja. Toh kita sudah melakukannya dengan baik, pasti hasilnya juga akan baik. Nah, kita yakin saja seperti itu. Kemudian tips yang kedua adalah dengan bersikap yakin. Ketika setan meniupkan perasaan ragu-ragu ke dalam hati kita, maka kita lawan dengan perasaan yakin bahwa hafalan yang kita miliki sudah lancar, hafalan yang kita miliki sudah benar. Nah, untuk meyakinkan itu semua, maka salah satu caranya adalah dengan menyetorkan, memperdengarkan hafalan kita kepada seorang guru atau minimal kepada teman atau orang lain, sehingga orang lain yang menyimak hafalan kita, guru yang menyimak hafalan kita akan menambah keyakinan kita, akan memberikan penguatan kepada kita bahwa oh, hafalan Anda sudah benar, oh, hafalan Anda sudah lancar. Dengan begitu maka insya Allah ragu-ragu yang ditiupkan oleh setan, was-was yang ditiupkan oleh setan bisa kita lawan. Kemudian yang ketiga tipsnya adalah dengan berlatih terus-menerus. Setan akan selalu menggoda manusia, bukan hanya sekali saja. Ketika mereka menggoda sekali dan gagal, mereka akan menggoda kembali terus-menerus. Maka kita pun harus melawannya dengan terus-menerus. Ketika kita berhasil melawan rasa was-was itu sekali, maka bisa jadi besok setan akan meniupkan rasa was-was itu kembali ke dalam dada kita. Dan tugas kita adalah melawan setiap kali rasa was-was itu timbul. Kemudian tips yang terakhir atau yang keempat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selayaknya kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, dari was-was yang ditiupkan oleh setan ke dalam hati kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah kita, termasuk di dalamnya proses menghafal dan murojaah hafalan kita dengan baik, dengan nyaman, dengan tenang, tanpa adanya gangguan. Taib, demikian tips sederhana yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika Anda memiliki pertanyaan lain seputar menghafal Al-Quran, silakan sampaikan di kolom komentar dan akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.